Wawancara seputar kurikulum pembelajaran. Nama: Jeva Aulia Rahmah, kelas A4 BIS, 21 mata kuliah. Kurikulum pendidikan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeva Aulia Rahmah dari Prodi PGSD, mahasiswa IKIP Siliwangi. Izin mewawancarai mengenai perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rohmah Jamilah. Kebetulan saya mengajar di SDN Sukapitan. Nah, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu ya. Pendapat mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia, menurut Ibu apa? Tentang perubahan kurikulum Indonesia, mungkin kurikulum Indonesia itu selalu berubah-ubah karena disesuaikan dengan situasi politik, ekonomi, atau lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial masyarakat. Tiap ada perubahan kurikulum itu pasti cara pembelajaran juga berbeda-beda. Kemudian kurikulum Indonesia itu udah beberapa kali banyak perubahan. Contohnya waktu kurikulum 2006 sekarang menjadi kurikulum 2013. Dengan adanya perubahan itu memotivasi guru untuk meningkatkan cara pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Mungkin sebaiknya ya ada perubahan kurikulum, ibu atau bapak guru diberikan pelatihan atau seminar terlebih dahulu agar memahami kurikulum yang baru sehingga dapat diterapkan di sekolah masing-masing sesuai dengan tujuan pemerintah. Nah, selanjutnya implementasi pembelajaran mengenai Merdeka Belajar seperti apa? Implementasi tentang Merdeka Belajar, saya sangat setuju sekali. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, mungkin anak diberikan kebebasan belajar sesuai dengan bakat anak tersebut. Jadi guru tidak bisa menekankan bahwa anak ini harus memahami bidang ini, tapi tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Namun dengan Merdeka Belajar, anak dapat belajar di mana saja, boleh di luar sekolah atau tidak selalu belajar di ruangan kelas, bisa saja belajar di luar sekolah. Kemudian siswa juga diberi kesempatan untuk menggali atau mengarahkan, memahami bidangnya masing-masing sesuai dengan arahan guru. Jadi guru membimbing bakat minat anak itu sesuai dengan bakatnya agar apa yang diinginkan oleh anak itu tersebut tercapai. Jadi kita tidak bisa menekankan atau menyamakan bakat anak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka Belajar, siswa juga bisa mengembangkan dengan IT pada saat ini atau alat-alat teknologi pada saat ini. Bagi yang punya bisa dikembangkan. Namun kekurangannya kalau di daerah itu banyak sekali siswa atau orang tua murid yang belum memiliki HP Android yang pada saat itu sangat menunjang sekali. Ini kalau ada punya HP Androidnya, nggak punya kuotanya. Jadi sebaiknya pemerintah juga memberikan
apa itu? Bantuan dana untuk pembelian kuota atau melengkapi alat-alat sekolah atau sarana internet di lingkungan sekolah itu lengkap agar Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Sedangkan di sekolah kami kalau ada jaringan internet itu kadang-kadang terganggu atau dalam pembelajarannya tidak lancar. Kemudian anak-anak juga belum memahami bagaimana cara menggunakan IT. Karena kalau dalam penggunaan IT akan lebih baik jika ada gurunya khusus untuk membimbing IT. Di samping itu juga sarana prasarana di sekolah itu lengkap agar Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Sedangkan di sekolah kami kalau ada jaringan internet itu kadang-kadang terganggu atau dalam pembelajarannya tidak lancar. Kemudian anak-anak juga belum memahami bagaimana cara menggunakan IT. Karena kalau dalam penggunaan IT akan lebih baik jika ada gurunya khusus untuk membimbing IT. Di samping itu juga sarana prasarana di sekolah harus lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar, guru atau siswa bisa meningkatkan proses pembelajarannya dan hasil belajarnya sesuai yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk saat ini memang Merdeka Belajar itu baru wacana belum kami masih menggunakan kurikulum 2013. Mungkin kedepannya ada pelatihan atau seminar agar guru lebih memahami apa itu Merdeka Belajar bagi siswa atau bagi guru untuk menghadapi siswa dalam proses pembelajarannya. Baik, dicukupkan sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih telah memberikan pendapatnya seputar kurikulum. Sebentar. Saya Deva Aulia Rahma dari kampus IKIP Siliwangi mendapatkan tugas dari dosen kurikulum mengenai kurikulum yang saat ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dewi Astuti. Ibu Dewi Astuti mengajar di SMP Ya, Cipete ya. mengajar. Sudah lama mengajarnya Ibu? Baru 33 tahun. Cukup lama sekali ya Bu ya. Iya. Langsung ke pertanyaan saja ya Bu ya. Iya. Pertanyaannya pendapat mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia. Setiap terjadi setiap terjadi perubahan kepemimpinan presiden maupun menteri biasanya ganti kurikulum. Itu anggapan yang keliru dari kami ya, dari para guru ataupun dari masyarakat. Setiap perubahan itu terjadi perubahan, terus akan terjadi perubahan kurikulum. Tapi sebetulnya perubahan kurikulum itu wajar dilakukan karena sesuai dengan atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan dan karakter siswa pada saat ini. Jadi hal yang wajar apabila dan harus dilakukan adanya perubahan-perubahan kurikulum. Karena kurikulum yang sudah lama, sudah usang harus kita revisi kan? Tidak mungkin dan tidak bisa cocok untuk pada saat ini. Jadi harus melakukan perubahan-perubahan kurikulum. Jadi pendapat saya bahwa perubahan itu wajar dan harus dilakukan. Ya. Selanjutnya implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar. Setuju dengan perubahan kurikulum itu, dengan memberikan kebijakan di Merdeka Belajar, setuju karena kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk
menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak ya, agar memiliki keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kan tujuannya sesuai dengan Merdeka Belajar ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentunya dengan semboyan yang dicanangkan oleh beliau ya, bahwa ingat sasunggulodo, iman sama mungkar, satu turi harganya, sesuai dengan Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar itu satu pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali potensinya ya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesiapan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kurikulum Merdeka Belajar sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau menurut saya begitu. Ya. Iya, cukup dari pertanyaannya. Dicukupkan saja Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak Ibu ya. Ya. Udah Sama-sama. mengganggu waktunya. Tapi pasti nih Neng juga kan nanti akan mengajar ya, akan menjadi praktisi pendidikan, di mana perubahan kurikulum itu pasti terjadi, dan mungkin belajar sekarang sudah berubah lagi ya, antara ketika ibu kuliah dulu dengan yang sekarang berbeda. Nah sekarang guru-guru juga kan harus mengikuti kebijakan itu, mau tidak mau. Paradigma yang dulu, ilmu-ilmu yang dulu sekarang sudah berubah berapa ratus persen gitu ya, berapa ratus derajat dari tahun ke depan ya, ya, terutama yang sekarang. Jadi yang sekarang itu lebih kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang berpusat kepada murid, itu intinya yang Merdeka Belajar itu. Sama dengan yang mungkin yang disampaikan oleh para dosen, mungkin sudah mengarah ke yang sekarang ya, Merdeka Belajar. Ya. Iya, sudah Ibu cukup sekian. Terima kasih Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Zefa Aulia Rahma dari kampus IKIP Siliwangi. Kebetulan saya dari Prodi PGSD ingin mendapatkan tugas dari dosen kurikulum mengenai kurikulum sekarang. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa? Perkenalkan juga, nama saya Pawan Ridwan. Di sini menjabat double perangkap kurikulum sanawiyah juga kurikulum aliyah. Insya Allah bisa membantu Ade untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Langsung saja ke pertanyaan itu ya. Ya, boleh. Pendapat Bapak mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia seperti apa? Di dalam kurikulum perubahan itu tentunya yang harus diperhatikan itu adalah di kondisi atau wilayah daerah tertentu ya. Kita tidak bisa menyamakan ketika pemerintah memberlakukan kurikulum yang nasional yang umum, tapi mungkin di beberapa daerah, di beberapa sekolah itu seharusnya ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena antara kehidupan di kota dengan kehidupan di kampung itu sangat berbeda sekali ya, sehingga penanganan apalagi sekarang dinaik ke kurikulum yang serba digital ya, di mana di pedesaan itu bukan hanya jaringan saja yang kendalanya, tapi juga alatnya pun itu terkendala, sehingga yang dirasakan di sini sekarang di kurikulum yang sekarang ini di masa pandemi ini kami kesulitan gitu untuk melaksanakan pembelajaran mengikuti kurikulum pandemi yang dimana harus serba digital, dimana baik alat ataupun jaringan yang dimiliki siswa baik sekolah itu sangat terbatas sekali. Tapi kita juga tidak mengecilkan kekurangan kita terus mencoba untuk memperbaiki. Pasti dari tahun ke tahun juga pasti ada perubahan. Ada perubahan, apalagi dengar untuk tahun 2022-2003 itu ada yang dinamakan dengan kurikulum merdeka. Kita tidak tahu kurikulum merdeka ini apa. Apa tuh implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar itu seperti apa ya? Mungkin yang
yang saya pahami Merdeka Belajar itu anak-anak itu memilih bebas untuk belajar sesuai keinginannya. Mungkin itu ya yang apa ketika ada bahasa Merdeka Belajar yang saya tangkap itu bahwa peserta didik itu diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang diinginkan saja. Merdeka Belajar itu seperti itu. Tapi secara aturan juklak dan juknisnya itu mungkin belum disosialisasikan. Baik, sudah sampai di situ saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah memberikan pendapat Bapak tentang mengenai kurikulum yang saat ini, perubahan-perubahan yang saat ini terjadi di Indonesia. Ya, terima kasih juga. Nanti ada tambahan juga, khususnya di Madrasah Karya Madani, karena masa pandemi, karena kita di lingkungan daerah, ya, sehingga hanya perkenalan saja bahwa kurikulum yang kita gunakan pada saat ini, pembelajaran yang kita gunakan saat ini adalah one week learning, one week exercise. Jadi anak-anak 1 minggu itu dikasih materi, ya, guru-guru mengirimkan materi ke tim PJJ, tim pembelajaran jarak jauh, lalu dari tim itu diolah menjadi sebuah web yang dimasukkan ke web. Materi itu 1 minggu, semua guru juga sama mengirimkan, baik sanawiyah ataupun aliyah. Nanti setelah minggu kedepannya itu bagian one week exercise. Jadi anak-anak khusus minggu itu diberi tugas apa yang materi yang telah disampaikan, sehingga hasilnya dikontrol oleh sekolah, dikontrol oleh tim, sehingga hasilnya bisa kita evaluasi bagaimana perkembangan dari minggu ke minggu. Perkembangan kelas itu berapa ketuntasannya, persentase ketuntasannya, guru pun berapa persentase ketuntasannya. Jadi untuk sekarang yang kita jalankan, kurikulum yang kita jalankan ini adalah kurikulum mengacu atau merubah dari kurikulum yang ada, karena masa pandemi itu sekolah diberi kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kita melaksanakan pembelajaran itu dengan dua metode yang tadi, one week learning dan one week exercise. Itu saja mungkin yang bisa dikenalkan di pembelajaran yang kita laksanakan sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.